Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kalian sehat, kalian tetap semangat walaupun belajarnya di rumah saja. Baiklah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku kelas 11 IPA, kali ini Ibu akan berikan materi yang berjudul mekanisme sistem pernapasan pada manusia. Pada sistem pernapasan kali ini, mudah-mudahan kalian paham, mudah-mudahan kalian mengerti apa yang nanti Ibu sampaikan. Baiklah, anak-anakku, sebelumnya kalian ke materi, siapkan bukunya, siapkan alat tulisnya, dan kalian catat apa yang menurut kalian belum mengerti, dan boleh kalian nanti sampaikan apa yang akan kalian tanyakan ke Ibu. Oke, gitu aja. Selamat mengikuti. Baiklah anak-anakku, kita lanjutkan ke materinya, yaitu pada sistem pernapasan pada manusia. Kita lihat di sini, pernapasan pada manusia atau disebut juga dengan respirasi, yaitu suatu proses pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida atau CO2, dan menghasilkan energi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, pernapasan atau respirasi itu juga dilakukan oleh organisme yang bertujuan untuk mengambil energi yang terkandung di dalam makanan. Kita lihat ke alat-alat dalam sistem pernapasan. Yang pertama, alat-alatnya adalah rongga hidung. Rongga hidung. Yang keduanya ada faring, dilanjutkan dengan laring, dilanjutkan dengan bronkus dan paru-paru, bronkiolus dan alveolus. Nah, kita akan coba lihat di sini. Yang pertama adalah hidung. Dalam rongga hidung di sini itu merupakan tempat masuknya udara pernapasan yang pertama kali ya. Di rongga hidung itu merupakan tempat yang paling awal dimasuki udara pernapasan. Jadi udara pernapasan masuk melalui lubang hidung menuju nanti rongga hidung yang dilengkapi dengan silia atau rambut-rambut ya yang terdapat dalam hidung dan selaput lendir. Nah, silia dan selaput lendir juga berguna untuk menyaring debu, melekatkan kotoran pada rambut hidung, terus mengatur juga suhu udara pernapasan dan mengenali bau. Oke ya, itu. Jadi udara mengalami perlakuan sebagai penyaringan, tempat pengaturan kelembaban, juga penghangatan atau penyesuaian suhu. Baik, alat pernapasan yang kedua adalah faring. Dari rongga hidung, udara masuk pernapasan menuju ke faring. Faring itu merupakan rongga pertigaan ke arah saluran pencernaan, saluran pernapasan, dan saluran ke rongga hidung. Nah, jika kita tersedak saat kita makan sambil berbicara, biasa kita kan kalau kita lagi bercanda sama teman-teman, maka kita nggak terasa ya kita saat makan itu sambil berbicara. Nah, itu terjadi suatu gerakan refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernapasan. Nah, mekanisme menelan dan bernapas ini telah diatur sedemikian rupa oleh suatu katup epiglotis namanya. Jadi katup epiglotis. Nah, serta gerakan laring ke atas sewaktu menelan, sehingga saluran ke rongga hidung atau rongga pernapasan tertutup rapat. Alat yang selanjutnya adalah laring. Nah, dari faring udara masuk ke faring. Dalam laring terdapat atas 9 tulang rawan. Nah, dalam laring juga terdapat jakun ya, ada jakun yang tampak pada pria. Di dalam jakun terdapat pita suara yang ketegangannya diatur oleh serabut-serabut otot sehingga dapat mengatur tinggi rendahnya nada suara.
keras lemahnya suara ditentukan oleh aliran udara yang melewati pita suara. Yang selanjutnya ada trakea. Trakea itu terletak di daerah leher di depan kerongkongan atau esofagus. Yang panjangnya adalah kurang lebih 10 cm. Trakea itu merupakan pipa yang terdiri atas gelang-gelang tulang rawan. Terus yang selanjutnya adalah bronkus dan paru-paru. Nah, bronkus itu masuk ke paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada di kanan dan di kiri jantung. Paru-paru sebelah kanan terdiri atas 3 kelompok alveolus dan merupakan 3 belahan atau 3 lobus. Terus yang selanjutnya adalah bronchiolus dan alveolus. Dari bronkus nanti udara masuk ke cabang bronkus yang mau semakin halus dan disebut dengan bronchiolus. Paru-paru manusia itu mempunyai sekitar 300 juta alveolus. Gelembung-gelembung alveolus inilah yang menyebabkan luas permukaan difusi udara pada paru-paru menjadi sekitar 70 meter persegi. Dinding alveolus sangat elastis, terdiri atas satu lapis sel yang di beberapa tempat terbuka untuk memudahkan difusi udara dengan kapiler darah. Mekanisme pernapasan pada manusia. Proses pengambilan udara ke dalam tubuh itu disebut dengan inspirasi atau menarik napas. Pengeluaran udara dari dalam tubuh itu disebut dengan ekspirasi atau pengeluaran udara. Peristiwa bersin dan batuk itu misalkan dapat terjadi karena adanya ekspirasi mendadak oleh pengaturan otot perut sehingga mendorong naiknya diafragma. Itu ada contoh ya. Contoh kita kalau misalnya bersin dan batuk itu jadi adanya suatu ekspirasi atau pengeluaran udara yang diatur oleh otot perut. Lalu selanjutnya bernapas. Ini di sini ada pernapasan berdasarkan cara melakukannya atau organ yang berperannya. Jadi bernapas melibatkan 2 mekanisme pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Nah, pernapasan dada itu terjadi karena gerakan tulang-tulang rusuk oleh kontraksi otot-otot antara rusuk atau interkostal. Lalu pernapasan perut terjadi karena adanya kontraksi otot diafragma, sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dan rongga perut. Ini ada mekanisme pernapasan pada dada dan perut. Kita lihat di sini ada pernapasan dada. Ini yang berperannya adalah tulang rusuk. Yang tulang rusuk terangkat karena adanya kontraksi otot antar tulang rusuk gitu. Jadi proses yang disebut dengan pernapasan. Nah, pernapasan dada itu yang berperan itu adalah otot antar tulang rusuk. Oke, kita lihat sini ada inspirasi, ada juga ekspirasi. Nah, dalam inspirasi itu terjadi jika otot-otot antar tulang rusuk melakukan kontraksi sehingga tulang-tulang rusuk dan tulang dada itu terangkat ke atas. Nah, pada saat inspirasi otot diafragma juga berkontraksi sehingga letaknya agak mendatar. Lalu yang disebut dengan ekspirasi itu terjadinya jika otot-otot antar tulang rusuk itu relaksasi. Jadi bedanya kalau inspirasi itu kontraksi pada saat kontraksi, kalau ekspirasi itu pada saat relaksasi. Terus yang selanjutnya ada juga pernapasan perut. Nah, di sini kalau pernapasan perut itu adanya otot-otot diafragma berkontraksi, diafragma mendatar, volume rongga dada membesar. Sama ada ekspirasi, ada juga ekspirasi dan inspirasi. Ini ada volume udara pernapasan. Nah, volume udara pernapasan itu di dalam keadaan yang normal. Volume udara inspirasi dan udara ekspirasi itu kurang lebih 500 ml. Yang disebut dengan udara pernapasan atau udara tidal. Volume tidal itu dapat berubah tergantung aktivitas tubuh. Ya, aktivitas tubuh. Dari 500 ml itu
udara tersebut pada umumnya 300 mil itu sampai di paru-paru, sedangkan 150 mil itu hanya sampai di saluran pernapasan. Dengan menarik napas dalam-dalam, olahragawan itu dapat menambah udara cadangan inspirasi atau namanya udara komplementer menjadi kurang lebih 1500 mil, dan menambah udara cadangan ekspirasi atau udara suplementer menjadi kurang lebih 1500 mil. Sementara itu kurang lebih 1000 mil itu udara sisa yang disebut dengan udara residu. Jadi udara sisa itu udara yang selalu berada dalam paru-paru, jadi tidak dapat diekspirasikan. Nah ini, jadi ada macam-macam volume udara pernapasan, ada volume tidal, ada volume cadangan inspirasi komplementer, ada volume cadangan inspirasi suplementer, dan ada udara residu. Yang selanjutnya adalah terakhir, kita lihat pada gangguan dan kelainan sistem pada pernapasan. Kita lihat di sini. Tahukah kalian bahaya rokok bagi kesehatan? Nah, ini sebatang rokok gitu ya. Kita lihat di sini. Ini penjelasannya adalah kelainan pernapasan. Pada pernapasan itu banyak ya. Ada diantaranya ada COPD, yaitu chronic obstructive pulmonary disease, ada rinitis, ada emphysema, ada bronchitis, kanker paru-paru, dan ada juga pneumonia. Itu. Selain itu juga ada yang disebut dengan asma, itu juga sama ya, kelainan dan gangguan pada sistem pernapasan. Kita lihat di pertama. Nah, yang disebut dengan COPD ini di Indonesia itu terkenal dengan penyakit paru obstruktif kronik ya, atau PPOK. Yaitu merupakan penyakit paru kronik, ditandai dengan keterbatasan aliran udara pada saluran napas yang disebabkan oleh rokok, asap polusi dari pembakaran, dan partikel gas yang berbahaya. Lalu yang keduanya adalah emphysema, yaitu rusaknya paru-paru yang ditandai dengan robeknya alveolus sehingga tempat pertukaran udara di alveolus pun terganggu. Nah, terus yang selanjutnya adalah bronchitis, itu radang yang terjadi di bronkus itu akibat dari infeksi, itu adalah bronchitis. Terus kanker paru-paru. Nah, kanker paru-paru itu terjadi akibat kebiasaan merokok ya. Nah, racun yang terkandung di dalam rokok itu merangsang pertumbuhan sel paru-paru menjadi tidak normal dan tidak terkendali. Jadi terjadilah kanker ya, kanker paru-paru. Jadi penyakit ini dipicu oleh polusi juga, oleh polusi udara dan polusi asap rokok yang mengandung hidrokarbon. Jadi termasuk benzofiren. Kanker paru-paru itu menyebabkan paru-parunya rusak dan tidak berfungsi lagi. Yang selanjutnya pneumonia. Nah, pneumonia itu adanya peradangan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi bakteri Staphylococcus pneumonia. Yang selanjutnya adalah rinitis. Nah, rinitis ini adalah peradangan pada rongga hidung hingga menyebabkan bengkak dan banyak mengeluarkan lendir akibat alergi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kalian telah selesai belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan dengan materi selanjutnya. Gitu aja, tetap semangat, tetap menjaga kesehatan dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan jaga jarak. Oke, sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.